Jadi hari ini sesuai dengan apa judulnya, kita mau bedah tentang graphic designer. Kemarin kita udah 3 kali, jadi kita udah sekitar dua kali kita bahas. Pertama kemarin bahas IT di insurance, terus sekarang kita mau bahas graphic designer. Setelah kemarin minggu lalu kita bahas tentang marketing. Hari ini kita mau bareng-bareng sama Aksat untuk ngobrolin graphic designer. Jadi sambil nunggu Aksat masuk, ya gue mau ngobrol-ngobrol dulu. Ya akhirnya balik lagi setelah kemarin Selasa kita nggak Twitter Space, sekarang Twitter Space lagi ngomongin bedah karir. Teman-teman kalau ada yang mau kira-kira bedah karir di apa nih, di job apa gitu, boleh nanti komen-komen aja atau tweet atau DM ke Twitternya Growth Space gitu. Jadi ya, jadi kita masih bakal banyak lagi yang dibedah-bedah karirnya lah. Ada beberapa ya mungkin apa ya, gue sendiri kayaknya pikiran yang lucu-lucu sih, karir-karir yang lucu, karena akan menarik sih kalau karir-karir yang beda daripada yang lain. Mungkin nulis, mungkin sekarang graphic designer atau videographer. Setelah graphic designer, fotografer, seru juga kali ya jadi fotografer. Ini Aksatnya udah datang, udah di invite, naik, bisakah? Oke, kita bisa. Kalau udah naik, mari kita bahas. Tunggu sebentar. Ya, sambil menunggu. Udah di invite nih Aksatnya. Untuk naik ke atas, teman-teman yang kalau mau tanya, nah bisa. Halo Sat, nah udah naik. Halo Sat. Halo. Tes. Halo. Oke, apa kabar Aksat hari ini? Cukup baik. Devon gimana? Gue baik juga sih. Alhamdulillah. Iya, 8 lah maksudnya. Iya. Nah hari ini karena udah ada Aksat di sini, gue mau seperti judul yang ngomongin bedah karir graphic designer. Nah, Aksat graphic designer di Growth Space dan di parent company-nya Growth Space gitu. Udah berapa lama sih Cak di Growth Space ini? Apa kalau lu dari awal ya, dari awal Growth Space itu ya? Iya, jadi udah di Jedi apa nih, kayak parent company-nya si Growth Space itu sekitar ya hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun. Hampir 2 tahun lah. Iya, 1,5 tahun kalau nggak salah. Dan kalau teman-teman lihat display picture Growth Space itu logonya salah satu yang desain satu, terus ada beberapa lagi. Biasa kalau lihat-lihat postingan Instagramnya Growth Space juga itu semua desainnya by Aksat. Selain di Jedi juga ada ambil freelance juga kali ya Aksat ya sekarang. Iya, jadi selain juga kerja full time di Jedi, kadang juga ngambil beberapa freelance itu di luar jam kantor biasanya gitu. Ya. Boleh disebutin nggak kira-kira apa aja yang biasa bikin freelance? Untuk yang terakhir banget, apa yang misalnya proyeknya cukup gede, itu biasanya ini buat desain album cover. Jadi jadi dulu awal tahun 2021 gitu kan, itu lagi ada kayak tren namanya desain metamodernism. Nah, di situ ya itu kayak desain yang lagi bingung nih, metamodernism apa nih? Apakah ada hubungannya dengan metaverse? enggak sih, jadi kayak lebih ke arah desain yang apa ya, ngelawan aturan gitu. Jadi ada yang sisi modernnya, tapi juga ada sisi neobrutalism juga. Nah itu bisa di searching kayak apa neobrutalism sama metamodernism itu. Nah di situ aku mulai kayak explore tren itu kan. Terus kemudian gara-gara sering
posting di Instagram, terus ini ada yang nyangkut nih, kayak apa namanya, musisi-musisi gitu. Nah, misalnya musisi luar, rapper atau semacam kayak musisi techno gitu. Nah, itu mulai nge-reach DM ku gitu, nanya-nanya kalau bikin album cover ini bisa nggak? Nah, dari situlah mulai kayak, oh ternyata ada peluang nih. Nah, di situ mulai ngambil nih freelance kayak desain-desain album cover, terus poster kayak gitu juga. Ya. Itu orang-orang itu, si rapper itu nemuin Aksatnya di mana? Itu cuma lewat Instagram. Gara-gara tadi aku sering explore gitu kan, terus sering post di Instagram. Nah, kan otomatis ya keluar di kayak berandanya mereka gitu kan. Nah, terus ya udah langsung mereka nanya-nanya, masuk ke DM Instagramku. Oh, terus ya deal-dealan, udah langsung ini dapat komisi project gitu bareng itu musisi-musisi itu. Dan rapper-rapper luar berarti ya ini ya? Ya, kurang lebih kebanyakan rata-rata internasional semua. Nice. Ini seneng juga sih gue dengar kayak, padahal dari iseng-iseng ngepost di Instagram aja gitu ya, bukan tujuannya buat apa ya, kayak promo-promo karya gitu, tapi malah di kontak ya, terus malah orang internasional lagi ya. Iya. Oke. Nah, sebelum balik lagi ke grafik desain itu, gue mau tanya ke Aksat. Ini kan sekarang graphic designer lah. Kalau title-nya di Jedi kan juga graphic designer gitu. Kalau misalkan kita kilas balik, apakah dari kecil itu Aksat udah sering kayak gambar-gambar gitu atau gimana? Bisa dibilang apa ya? Suka doodling gitu, suka iseng doodling. Ya karena gampang bosen aja di pelajaran. Ya walaupun nggak terlalu pandai menggambar, tapi paling nggak sukalah yang berbau gambar-gambar gitu. Dari baca komik, dari nonton anime gitu kali ya? Ya bisa dibilang kayak gitu. Karena kayaknya kita semua juga gitu kali, dari nonton anime jadi pengen gambar-gambar gitu segala macam. Ya, biasanya yang Itu doyan kayak gitu ya larinya hampir sama lah. mulai dari kecil berarti, dari TK? Ya kalau anak TK kayaknya semua suka gambar. Iya Ya sih. mungkin lebih dari SD kali ya. Jadi kayak waktu pelajaran nggak merhatiin gurunya, ya udah gambar, bisa coret-coret. Iya. Terus berlanjut terus tuh sampai SMA gitu. Sampai sekarang ya. Oh, ya berarti masih demen gambar gitu ya. Dan setelah SMA, nah kuliah. Walaupun gue udah tahu ya jawabannya. Kuliah, apakah kuliah graphic design di kafe gitu? Sama sekali enggak. Jadi benar-benar tidak inline sama output saya sekarang. Jadi dulu kuliah yang selesai itu adalah manajemen bisnis. Itu yang selesai. Berarti manajemen gitu ya. Kayak dulu emang nggak berniat kayak di kafe gitu, kayak kalau suka gambar biasa ke situ, atau kuliah seni gitu nggak ada gitu? Mungkin lebih ke ini aja, lingkungan aja. Jadi kalau misalnya aku ngambil di kafe atau seni, mungkin aku nggak dibiayain kuliah kali ya sama orang tua. Karena kan balik lagi image di Indonesia masih apa ya? Kalau kuliah seni atau kuliah desain gitu kan masih ya dipandang sebelah mata ya. Walaupun ya seharusnya enggak kan. Tapi ya gara-gara udah kebentuk stereotip yang kayak gitu, jadi ya beruntunglah yang orang-orang yang bisa kuliah sesuai passionnya dia. Jadi itu ya, pas mau, tapi ada niatan dulu mau kuliah di kafe gitu, atau udah Kalau dulu sebelum ditolak sama orang tua? Kalau niatan mungkin belum banget ya. Jadi kayak ya udah dulu setelah lulus SMA tuh ya pikirnya cuma ya udah yang penting kuliah aja lah. Mau di mana, mau jurusan apa dah, ya bodo amat gitu. Tapi setelah beberapa semester, oh iya kenapa enggak ngambil ini aja ya dulu ya. Jadi kayak lebih inline aja sama passion gitu. Tapi ya udahlah, bisalah belajar sendiri nanti waktu kuliah atau di luar kuliah gitu kan. Jadi dulu kayak yang penting kuliah dulu gitu ya.
Nah, dulu emang udah nggak tahu, bener-bener ya udah kuliah aja dulu. Sekarang sudah berubah. Tapi dulu waktu SMA gitu kayak udah familiar dengan misalnya kayak Photoshop atau Illustrator gitu nggak sih? Eh, familiar sih nggak terlalu, tapi megang sih pernah. Jadi dulu lebih ke apa sih satunya, Illustrator, Corel. Corel. Ya, Nah, nah itu ya karena bisa dibilang aku hobi otak-atik komputer gitu kan. Jadi ya udah nyoba-nyoba gitu kan Corel. Ya hmm. bisa dibilang ya cukup familiar dulu SMA megang Corel Hmm. itu. Walaupun sekarang nggak pernah pakai sama sekali. Udah nggak jarang pakai Corel. Iya, sekarang nggak ada. Kecuali itu kan printing. Pakai itu Makromedia, Makromedia. Iya, Terus kayak berarti waktu SMA itu emang belum kayak apa ya, mau kerja sebagai graphic design itu emang nggak ada ya? Misalnya kayak bisa bantuin teman desain pun itu belum gitu. hmm, kalau bantuin udah ada, tapi kayak kepikiran, oh besok jadi desainer belum ada. Ya namanya anak SMA kan, Mhm. itu sama saya sendiri, jadi ya yang penting main, Hmm. lulus syukur, enggak, ya janganlah gitu. Oke, oke. Jadi waktu kuliah baru kayak belajar sendiri terus kayak oh mau ngikut passion nih gitu ya. Ya, Hmm. Kayak jadi pas lulus pun dari si manajemen itu juga udah nggak gitu ngelihat mau kuliah berhubungan dengan manajemen gitu ya. ya sama sekali enggak. Jadi pikirannya ya udah cepet lulus, Hmm. langsung bisa kerja sebagai desainer. Soalnya dulu sebelum lulus saya juga udah mulai kayak ngambil-ngambil ini proyek-proyekan gitu kan. Oh. Kayak bikin brand, ya sempet bikin branding, sempet juga untuk nambahin portofolio aku ini kerja pro bono. Jadi misalnya orang butuh apa, ya udah aku bantuin aja. Jadi Oh. buat nambahin portofolio gitu. Jadi setelah lulus saya udah siap portofolio terus langsung nyari kerja gitu. Oke, oke. Berarti sebelum lulus pun juga udah ngulik-ngulik si graphic designer itu ya jadinya. Mm -hmm. Jadi freelance juga ya jadinya. Dan tadi Ya oke, oke. Setelah lulus nih cari kerja apa kerjaan pertamanya Aksat nih? setelah lulus aku dapat kerja ya freelance sih. Jadi kayak tetap grafis desain tapi freelance di 3 tempat kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Jadi ya dulu karena freelance kan ya tahu sendiri, eh, gajinya nggak terlalu oke gitu kan. Hmm, hmm, Jadi ya udah aku paksa bisa kerja di 3 tempat kalau nggak salah. Nah hmm, itu semua yang pertama tuh kayak bikin macam ilustrasi gitu hmm. dibuat jadi post di Instagram. Terus Hmm. sisa duanya kayak ya cuma layout desain gitu ke jadi sosial media post juga. Oke, oke. Oh, Instagram juga ya jadinya lebih banyak Instagram sampai sekarang Ya, juga main Instagram. ya, Terus apalagi itu ya ilustrasi logo juga ya berarti ya. ya. Lebih banyak ke sosmed berarti atau gimana? Branding, Uh, branding tag gitu. uh, bisa dibilang di awal karir itu hampir seimbang. Jadi juga aku ngambil freelance beberapa buat untuk membuat logo sama branding gitu. Hmm. Ya masih ini sih kayak brand-brand lokal aja di Jogja gitu. Ada Oh, misalnya kemarin ada cafe mau tolong buat brand ya udah aku buatin gitu kan. Ya hitungannya tetap uh, project komisi kan, tetap ya. dibayar bukan pro bono kan. Hmm. Ya bisa dibilang di awal karir juga malah lebih banyak di branding daripada di sosial media post. Jadi kayak lebih apa ya? Jadi kayak mempertajam juga lah ibaratnya kalau branding. Mempertajam skill juga, sense-nya juga. Hmm, hmm. Oke, oke. Jadi pekerjaan pertama itu freelance di 3 tempat gitu. Bisa bagi waktunya atau agak keteteran juga tuh. Uh, kalau keteteran sih enggak. Jadi kayak mereka tuh cuma minta 1 hari 1 post masing-masing itu. Jadi ya Hmm. masih katur lah. Oke, oke. Terus dari 3 freelance itu gimana? Lanjut terus atau gimana? Atau pindah atau full time atau gimana?
Nah, dari 3 tempat itu terus aku sisain satu. Jadi ada 2 yang aku tinggalin karena kontraknya udah selesai. Hmm. Terus yang ilustrasi itu tetap aku lanjutin sampai kurang lebih 1 tahun, 1,5 tahun kalau nggak salah. Hmm. Nah, kemudian tetap ngerjain freelance itu, tapi juga aku ngelamar di salah satu agensi di Jogja juga. Hmm. Hmm. Ngelamar jadi full time di situ. Oke. Oke. Ya. Apa tadi belum sempat di mention kalau aksennya domisili Jogja ya, gitu ya. Oh ya, Berarti di sana full time jadi graphic designer gitu ya, di agensinya itu ya. ya. Eh, di awal bulan sebagai graphic design, terus kemudian diangkat jadi creative director. Oh, ngapain tuh kan kreatif director jadinya? Eh, jadi kayak lebih apa ya? Kan kalau misalnya graphic design kan mereka cuma ya junior Hmm. graphic design, mereka menerima brief dari ya entah dari atasannya atau dari kliennya kan. Ya. Nah, terus diolah sesuai sesuai pikirannya dia lah, Hmm. gampangnya gitu. Ya. Nah, kalau creative director, nah, misalnya dapat brief dari klien, nah ini si creative directornya kayak lebih mengarahkan ke dari brief yang dari klien ke si graphic design-nya. Jadi kayak nanti eksekusinya gimana, terus nanti pemilihan tone-nya gimana, nah itu lebih kayak lebih mengarahkan aja gampangnya. Hmm. Oke, jadi ngasih brief, udah didapat brief Ya, karena ngasih brief. Oke, oke. Terus dari ya. situ baru ke Jedi gitu ya? Oh belum. Oh, belum. Jadi belum. Jadi setelah itu waktu COVID itu agensinya itu agak ada permasalahan gitu. Ada permasalahan finansial gitu kan. Ya udah, aku kena layoff. Ya. Beberapa orang kena layoff kan. Nah, di situ aku juga terus kemudian aku kerja di salah satu brand skincare. Hmm. Oke. Jadi uh, terus jadi sebagai senior graphic design di situ. Ah, Ya cukup challenging lah kalau bisa dibilang. Itu pun gara-gara ini dibajak karena disuruh kan. ah, Jadi bukan karena inisiatif, jadi kayak Sap, ini lagi butuh nih, ah. masuk aja. Ya udah aku masuk. Oke, oke. Terus jadi graphic designer lagi, balik lagi ya dari graphic director jadi graphic. Ya, Oke, oke. Nah, dari brand skincare itu terus gimana di sana? kalau di sana bisa dibilang cukup challenging. Jadi kayak kan uh, kebanyakan lelaki kan ini kayak kurang paham tentang Hmm. skincare gitu kan. Ya. Ya, apalagi orang graphic design tuh ya paling nggak harus ngerti lah apa yang didesain si produknya itu kan. Produknya apa, untuk apa, nah, harus ngerti. Nah, Nah, di sini tuh aku benar-benar bisa dibilang buta banget sama skincare itu, kayak serum ini apa, terus kayak moisturizer ini apa, itu benar-benar nggak tahu sama sekali. Cuma aku tahunya cuma kayak facial wash dah habis mandi. Nah itu pikir skincare itu cuma itu. Nah itu sampai pernah gara-gara aku nggak ngerti gitu kan, aku kayak salah milih foto atau apa gitu. ah, Nah itu aku dibilangin sama kreatif direkturnya gini, Sat, kalau mau lama di sini paling nggak ngulik-ngulik lah skincare ini, ah, jangan jangan nggak tahu sama sekali kayak gini. ya. Habis itu habis oh ya benar juga ya. Itu waktu 2 minggu pertama lah, 2 minggu pertama dikatain kayak gitu. Hmm. Habis itu langsung way out, searching oh serum tuh kayak gini, Hmm. terus moisturizer tuh kayak gini, biar nanti aku ketika desain konten atau buat banner gitu nggak salah pemilihan Hmm. fotonya atau Ya. elemennya gitu. Ah, Nah itu paling nggak harus ngerti produk yang ingin di desain. oke. Ya. Dan akhirnya lama nggak di situ? Bisa di, cukup lama, kayaknya 1,5 tahun deh Oh. sebelum dibajak Jedi. Akhirnya baru akhirnya ke Jeddah ya. Ya, Kalau dari sini kayak lu lebih nyaman gitu ya, kayak
lu masih merasa challenging di skincare itu, jadi lu akhirnya memutuskan untuk pindah gitu? Mungkin karena dulu pindah karena ini sih, offeringnya lebih bagus daripada di skincare ya. Lebih di situ sih. Mungkin ini, kalau challenging-nya lebih challenging di bagaimanapun kerja di agensi itu lebih challenging daripada di suatu company yang cuma ya udah produknya itu. Jadi ya udah misalnya di skincare tadi, kita cuma belajar skincare, ya udah misalnya kerja 5 tahun di situ ya kamu belajar tentang skincare terus gitu lah. Nah, sementara kalau di agensi kan misalnya kliennya A, produknya A, ya udah kita belajar produknya si A ini. Terus misalnya ada klien baru lagi, klien B. Nah, itu kita kan otomatis harus juga belajar si klien B ini kan. Nggak mesti harus tetap adaptif gitu. Nah, harusnya ya tetap lebih challenging di agensi. Itu menurutku. Betul ya, kayak kita tiba-tiba bikin lapuar gitu yang makanan tiba-tiba dari growth itu bikin makanan kan juga bisa bikin logonya pun juga beda lagi. Oke. Sebelum gue ke job desk-nya graphic designer apa gitu, nih Ibnu naik nih. Ibnu mau ngomong apa nih, Nu? Mau apa nih, Nu? Mau apa? Halo, Kak. Halo. Sudah lama gak dengar suara Ibnu. Kangen deh. Halo Bang. Halo Bang. Mau nanya Bang? Nggak boleh Bang. Ini serius. Oh iya, silakan. Nah, mau nanya, ini kan terkait ini ya graphic design gitu. Dan sekarang kan banyak banget tuh kayak software sama aplikasi gitu yang memudahkan banget nih kerjaan dari graphic designer gitu, kayak si Canva gitu. Nah, menurut Bang Aksat sendiri gimana tuh kira-kira kedepannya tuh kalau dari graphic design sendiri tuh peluang sama challenge-nya itu gimana nih? Challenge untuk bersaing sesama graphic design itu gimana? Karena kan kayak makin banyak gitu kan. Terus habis itu kan kita ada Canva nih, kayak orang yang nggak bisa desain atau misalnya jelek lah layoutingnya segala macam. Udah ada template, terus dia udah tinggal geser-geser doang. Ya. Jadi menguasai tool desain itu bukan berarti bisa desain ya. Itu yang pertama. Gampangnya di situ. Jadi kayak misalnya ada template nih di Canva, ya udah terus merasa bisa desain, ya coba misalnya template itu nggak ada, kan bisa beda lagi kan outputnya. Jadi memahami prinsip desain tuh lebih penting daripada menguasai tool. Jadi misalnya tahun 2010 Corel lebih terkenal lah di Indonesia daripada Illustrator gitu kan. Terus yang bisa Corel banyak. Terus sekarang Corel ditinggalin. Nah, harus adaptif lagi ke tool yang baru. Nah, jadi kan kayak tool ini lebih menyesuaikan zaman aja, tapi tetap prinsip desain tuh dari dulu sampai sekarang ya udah gitu-gitu aja. Jadi bagaimanapun harus ngerti ilmunya dulu baru nguasain si tools-toolsnya nih. Ya output boleh bebas lah, mau pakai Canva, mau pakai Photoshop. Tapi kalau cuma menguasai toolnya aja tapi nggak ngerti basic prinsip desainnya, ya menurutku sama aja gitu, kayak kurang aja. Terus tadi apa Ibnu, persaingan antar desainer atau gimana? Iya. Banyak desainer sekarang ya. Jadi mungkin sekarang tuh bisa dibilang kalau skill itu lebih baik itu nggak cuma spesialisasi. Misalnya orang jago di lettering gitu, kayak kaligrafi gitu, ya paling nggak dia juga punya spesialisasi lainnya gitu. Jadi nggak cuma di satu aja, tapi juga punya spesialisasi lainnya. Aku lupa istilahnya apa. Jadi ya bentuknya kayak
biasanya kalau spesialisasinya cuma huruf T shape gitu kan. Skill setnya di atas, terus yang paling mendalam T ke bawah si batang T-nya itu. Nah, itu huruf M kalau nggak salah, M. Jadi tetap punya spesialisasi, tapi nggak cuma satu. Jadi ada beberapa spesialisasi yang mendukung spesialisasi yang kamu pilih itu yang utama itu. Jadi bisa dibilang lebih baik seperti itulah. Kalau pengen agak stand out di antara desainer-desainer lain. Jadi misalnya jago branding, tapi juga jago di UI design. Kan itu bisa jadi satu kesatuan. Di dalam pemilihan warnanya juga bisa dipakai di UI design. Jadi nggak cuma jago di branding aja, juga bisa jago di UI. Jadi kayak spesialisasinya itu bisa mendukung salah satu antara lainnya. Oke. Gimana, Nu? Terjawab pertanyaan. Oke, nice banget. Insightful banget, Bang Aksat. Daging banget ya. Daging banget sih, gila. Jadi desainer, No. Jadi desainer. Wah, kesempatan yang lain aja. Desainer baju maksudnya. Fashion. Oke. Gue jadi gara-gara itu nanya, gue jadi pengen nanya lagi. Kalau dari lu sendiri, ada lu sendiri itu nggak kayak menspesialisasi diri gitu nggak? Misalnya lu ada yang kayaknya lu oke nih di desain buat apa gitu nggak? Karena spesialisasiku adalah branding, kayak buat branding identity, logo, terus kayak pemilihan warna brand gitu kan. Nah, terus aku mulai ngambil di UI design ya. Kan dalam UI design kan juga perlu ada kayak brandnya, brand identity-nya si UI-nya nih kan. Jadi kalau dia disebutnya design system gitu kan. Nah, misalnya orang kurang tajam di pemilihan warna, pemilihan tipografi. Nah, ini jadinya agak lemah nih di UI. Jadinya aku bisa di brand tadi itu, brand identity system, terus aku pindah ke UI. Jadi ini bisa kayak mendukung gitu loh. Jadi pemilihan warna di UI-nya gimana, terus pemilihan fontnya di UI gimana. Nah, itu lebih mudah lah. Jadi kayak saling mendukung satu sama lainnya gitu. Oke. Berarti lu lebih ke ini ya, UI UX ya sekarang jadi UX kan ya, UI design ya. UI design. Oke. Sip. Kalau teman-teman ada yang mau tuh desain UI bisa hubungin aku. Nah, gue balik lagi ke pertanyaan sebelum tadi lu nanya. Job desk dari graphic designer itu apa sih? Apakah mendesain, terus bisa foto juga, videografi, mengoperasikan mesin fotokopi, membentukkan laptop, terus bisa nyetir mobil box gitu nggak sih? Jadi biasa dicari graphic designer dengan segudang job desk-nya itu nih. Kalau dari ya itu gimana? Ya, itu bisa itu biasanya grafik desain di plat merah tuh kayak gitu. harus bisa fotokopi, harus bisa jadi MC buka bersama juga. Nah, grafik desain di plat merah tuh biasanya kayak gitu job desk-nya. Nah, tapi sebetulnya kalau yang sebenarnya itu apa sih job desk dari graphic designer gitu? Jadi paling aku simplify aja bahasanya. Kayak lebih mengolah brief dari klien atau dari atasan menjadi sebuah visual yang bisa menjelaskan si brief ini tanpa harus banyak tulisan-tulisan gitu. Ya gitu. Dari brief itu jadilah si visual ini yang menggambarkan briefnya. Ya. Visual ya berarti ya. Visual. Ya. Kalau udah visual. Kalau udah nambah nih audio, jadi audio visual, video, apakah itu termasuk kerjaan graphic designer juga nih? Itu kayaknya di kamu videografi. Jadi ya, makanya kayak banyak gue sering lihat tuh gue lowongannya bisa mengoperasikan Photoshop, terus Premiere, itu kan kayak udah dua hal yang berbeda gitu. Bahkan foto dan videografi aja itu udah dua hal yang berbeda sebenarnya sih. Ya.
walaupun sampai kamera, tapi itu hal yang beda sih. Nah, kalau ngomongin graphic designer aja, eh, apa ya, secara yang benar-benar graphic designer ya tadi yang Aksat bilang sih ya, menerjemahkan ya dari Ya. dalam bentuk visual gitu ya. Oke. Nah, ini ada yang naik lagi nih, ada Babai naik lagi. Babai mau nanya ke Aksat apa sharing apa gimana? Halo. Halo. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran. Cuman mau tanya ini aja. Aksat ya namanya ya? Siapa? Aksat. Iya. Baca dulu. Oh, Aksat ya. Mau tanya sederhana aja, Kak. Gini. Kan gimana cara membangun ciri khas portofolio kita gitu. Itu aja. Oke. Menarik nih, bahas portofolio. Iya. Jadi Asia di seorang graphic design tuh tidak akan pernah menyelesaikan portofolionya. Jadi pasti ada aja yang kurang, pasti ada aja yang mau ditambah. Jadi kayak never ending project lah sih portofolio. Terus gimana caranya buat ciri khas di portofolio kita? Nah, ini cukup menarik pertanyaan dari Mas Babai. Jadi portofolio kita ini, misalnya kita ingin ngelamar di suatu pekerjaan atau agensi gitu. Kalau bisa portofolionya sesuaikan kepada si kantor yang akan kita tuju. Jadi desainer tuh gimana ya bahasanya? Kita ini dekat dengan seni, tapi bukan seniman. Jadi jangan kayak apa ya? Kayak ya udah aku maunya kayak gini, ya udah klien harus ngikutin apa mauku. Itu kurang tepat. Jadi desainer misalnya pengen ngelamar di sebuah kantor ya udah portofolio kita ini dikurasi gimana caranya agar sesuai dengan stylenya si kantor A ini. Nah, jadi kita lebih bisa dibilang harus adaptif kepada klien-klien kita gitu. Jadi kita nggak boleh kayak egois kayak ini apa nih kesukaanku kayak gini nih, styleku kayak gini. Ya udah kamu harus ngikutin styleku. Itu kurang oke biasanya. Jadi kayak kita lebih menyesuaikan si klien kita gitu, atau si calon user kita gitu. Jadi bukan berarti kita nggak boleh kayak mempunyai ciri khas gitu ya. Boleh, tapi misalnya ciri khas ini bisa dibilang harus perlu exposure yang panjang gitu. Exposure yang lama. Jadi misalnya kita seorang ilustrator gitu ya. Nah, terus style gambar kita kayak gini. Nah, itu paling nggak kita harus sering memperlihatkan gitu. Memperlihatkan karya kita ke publik. Oh, ini si stylenya si A ini kayak gini. Dia mempunyai ciri khas gitu. Tapi kalau misalnya masih jam terbangnya rendah, nah itu paling nggak kita lebih menyesuaikan aja ke kantor yang akan kita tuju atau ke klien yang dapat proyek kita itu. Oke. Gimana dari Babai? Oke. Sama pertanyaan kedua ini, Kak, sederhana banget. Pertanyaannya gitu. Kan biasanya kalau graphic designer itu juga kita dituntut untuk kreatif ya. Nah, itu biasanya udah ada nih di kepala, nanti mau gini, mau A, B, C gitu. Setelah udah duduk, udah mau ngerjain proyeknya kok tiba-tiba blank. Pernah nggak Kak Aksat kayak gitu? Pasti pernah. Hampir semua pekerja kreatif, nggak cuma desainer ya, pasti pernah ngalamin kreatif block kayak gitu. Dulu pernah dibahas kan si kreatif block ini. Iya. Jadi bukan cara menghilangkannya, tapi lebih cara mencegah ke depannya. Kalau misalnya kayak tadi udah blank gitu, ya udah kita berhenti aja dulu. Dan gimana sih caranya biar ke depannya nggak kayak gitu lagi. Jadi gampangnya gini, kreatif block itu bisa dihilangin dengan perbanyak referensi aja. Jadi kayak misalnya ketika waktu luang gitu kan, kita lebih sering explore desain atau gambar atau sering baca buku. Nah, ketika waktu dibutuhkan, kita tinggal recall aja apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita baca. Jadi kayak lebih ke
connecting the dots gitu loh, biar kayak lebih mencegah si kreatif block ini. Jadi ya perbanyak referensi, perbanyak baca buku, nah itu Jadi punya otomatis nanti bank ketika ide ya gitu. ya bank ide gitu. Jadi ketika kreatif block kita udah ini nih, udah punya referensi banyak nih. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Oke, thank you ya Kak Aksat. Udah Ya, cukup. sama-sama. Sip. Thank you juga Bapak buat pertanyaannya. Nah, Oke. ya ke Aksat lagi nih. Kalau tadi udah ada job desk segala macem gitu, dan Aksat sendiri kan sebetulnya kan nggak kuliahnya DKV atau yang berhubungan graphic design gitu. Nah kalau mau belajar skill setnya jadi graphic designer apa sih sebetulnya yang dibutuhin dari graphic design? Yang dibutuhin ini sumber belajarku atau skill set hard skillku? Secara umum sih. Secara umum dulu skill setnya apa? Ya pertama pasti bisa ngapain. Ya. Jadi secara umum paling nggak graphic design tuh yaitu balik lagi paham dari prinsip desain itu. Nanti ada kita belajar kayak hierarki, terus kayak kontras, terus nanti ada juga balance, nanti image-nya gimana. Nah, terus sekarang ditambah lagi dengan prinsip gestalt kalau nggak salah. Nah, itu nanti ada kayak lebih mendalam lagi lah dengan si prinsip desainnya itu, nanti mendalami di hierarki sama kontras. Itu bisa search aja prinsip gestalt tuh, itu lebih mendalam lagi. Nah, terus nanti juga pahami juga tentang kayak tipografi gitu kan. Jadi kayak pemilihan font, misalnya brandnya nuansanya luxury, kita harus pemilihan fontnya yang serif atau sans serif. Nah itu paling nggak kita mengerti lah. Nah setelah kita paham tuh apa prinsip-prinsip desain, barulah kita baru belajar ke toolsnya itu tadi, mau pakai Canva, mau pakai Figma atau mau pakai Photoshop, itu terserah. Yang penting ngerti prinsip desain, baru nguasain si toolsnya itu. Ya, berarti yang penting prinsipnya dulu ya. Ya, baru mau pakai toolsnya. Soalnya kan 5 tahun ke depan nggak tahu nih Photoshop masih dipakai atau enggak kan. Ya. Misalnya kita harus belajar lagi ya, paling nggak kita ngerti prinsipnya dulu. Sekarang sudah beralih ke Figma ya. Ya betul. Semua Figma sekarang. Iya. Oke. Jadi tadi gue recap sedikit ya, paham prinsip desain, terus kalau mau lebih jauh lagi itu gestalt, prinsip gestalt gue udah googling nih, oh ternyata kayak gini gestalt. Ini ada bentuk ukuran warna gini. Terus tipografi juga, karena kan selain gambar-gambar juga kita ada teksnya juga ya kalau di desain. Itu juga perlu diperhatiin kayak teks font yang apa, yang tipe seperti apa yang kayak bisa kayak feminin, font apa yang flat gitu. Itu akan ada di situ. Jadi perlu dipelajarin, dan terakhir baru toolsnya gitu. Ini terakhir aja karena tools itu kan selalu berubah-berubah. Jadi yang penting prinsipnya dulu. Oke. Yes. Nah, dari ini Debbie juga udah naik, Deb. Mau bahas apa, Deb? Mau nanya apa atau mau sharing apa, Deb? Ya, aku mau tanya ke Kak Aksat. Kalau misalnya di graphic designer itu jenjang karirnya kayak gimana ya, Kak? Jenjang karirnya bisa dibilang kalau di Indonesia tidak terlalu bervariatif. Ini gampangnya gini, dari awal dari junior graphic design, senior, biasanya senior itu udah hampir 4 tahun lah, 3-4 tahun, udah masuk 4 tahun senior graphic design. Terus habis senior itu jadi art director. Nah nanti art director, nanti setelah art directornya ini lanjut ke senior art director, barulah nanti kalau udah senior art director itu lanjutnya ke creative director kalau nggak salah. Ya ini dari sepengetahuan gue aja. Mungkin nanti di luar sana ada yang berbeda. Paling nggak kurang lebih kayak gitu jenjang karirnya. Kalau ini kayak agency ya berarti ya, Sat ya? Gimana? Kalau yang jenjang karir yang ini lebih ke agency berarti ya? Iya, lebih agency. Oke.
Berarti kalau misalnya mau kayak jadi desainer secara long term dan pengen gaji yang emang menjamin gitu, emang lebih enak agensi ya Kak Seth? Bisa dibilang di agensi lebih dihargai, gampangnya gitu. Desainer lebih dihargai. Misalnya desainer ini bukannya mencemooh atau gimana ya, tapi sedikit fakta lapangannya kayak gini. Jadi misalnya kerja di plat merah desainer, ya udah cuma jadi di situ doang gitu, nggak ada, paling cuma bikin poster lebaran. Terus habis itu nggak mungkin kan ada kreatif director di plat merah. Mohon maaf kalau salah. Sebelum diserang. Semoga oke. Tapi emang sepertinya ya kayak ada beberapa Iya kan? lapangan gitu. Hmm. Jadi ya kalau mau yang tadi sampai kreatif director sih sebenarnya ya lebih memungkinkan di agensi lah ya gitu. Hmm. Ada lagi deh. Itu dulu aja. Thank you. Oke, thank you juga deh buat pertanyaannya. Nah, tadi udah ngomongin skill. Nah, tadi juga Aksa udah sempat mention sumber belajarnya Aksa. Mungkin bisa di spill dikit Sat, sumber belajar lu dari mana aja Sat? Sumber belajar dulu benar-benar cuma ngandelin YouTube sama PDF bajakan. Jadi di YouTube dulu aku belajar di ini, The Future. Itu punyanya si Krisdo kalau nggak salah. Dulu ya The Future ini kayak apa ya, sebuah komunitas gitu, desainer gitu. Saya bikin kayak ya bisa dibilang tutorial, tapi bukan tutorial ya, cara mengganti warna, cara membuat segitiga, itu enggak. Jadi kayak lebih tutorial yang benar-benar dari scratch sampai benar-benar jadi gitu. Dan itu di audiensnya penonton YouTube itu kita gitu. Nah, itu benar-benar kayak diajak ini ikut gimana caranya nge-brief klien, terus gimana caranya ngarahin klien, itu benar istilahnya sekarang apa sih, daging banget lah. Terus The Future. Walaupun sekarang kontennya kayaknya nggak terlalu seganas dulu ya. Itu paling nggak bagusnya The Future itu tahun 2018-19. Kalau mau pengen lihat tutorialnya, search ke The Future yang tahun 2018-2019. Itu benar-benar dia sampai bikin live nge-branding gitu. Cara nge-branding gimana, benar-benar dari nol. Nah, kita tinggal ngikutin aja. Si Krisdo bikin apa namanya, branding gitu, udah kita dengerin, nyatet, dan nanti kita paham sendiri. Nggak tahu tuh kenapa dulu gratis tuh konten kayak gitu, nggak ngerti. Sekarang dia lebih sering ini sih, Krisdo-nya lebih sering ngomong-ngomong aja. Iya Jarang kan? lagi, jarang tutorial dia. Mungkin pergeseran konten. Nah itu tuh Iya. kalau mau lihat tuh the future masa depan, tapi belakangan nggak ada ya. Jadi future futur gitu. Nggak futur ya. Oke. Ada lagi nggak? Apa lu dari mana lagi gitu? Sama ini dari akunnya Adobe Creative Club. Nah itu Adobe Creative Club tuh juga sering bikin sesi live YouTube dari mulai desainer, fotografer, videografer. Nah itu biasanya sesinya tuh 3 kali. Nah itu kayak bener-bener tadi, bener dari nol sampai jadi kita ngelihat live si desainer ini ngolah briefnya. Jadi misalnya disuruh bikin ini, nah itu di sesi pertama si desainernya ini kayak ngolah si briefnya itu gimana. Terus nanti sesi kedua dia mulai desain, terus nanti sesi ketiga dia mulai kayak finishing desainnya. Ya, bisa di search juga Adobe Creative Club di YouTube. Itu juga bagus. Jadi bukan kayak tutorial yang cuma 20 menit, 15 menit cara ganti warna baju. Nah, itu lebih ke apa namanya? Memahami toolsnya. Nah, ini kayak The Future atau si Adobe Creative Cloud ini lebih kayak ngajarin kita ke prinsip-prinsip desainnya itu. Jadi ya paling enggak ya tetap diajarin toolsnya, tapi ini lah kita lebih mendalami si prinsip desainnya. Itu ya, dua itu ya yang Aksat rekomendasiin ya. Oke. Iya. Dan gue tadi kan karena Aksat sempat mention PDF bajakan ya, sebetulnya kayak mungkin dulu iya dulu pun juga gue jadi mikir susah gitu loh buat
selain inilah sumber belajar yang agak susah gitu, sekarang YouTube semua orang bisa kasih gratisan gitu ya. Waktu sekolah apa segala macam nggak punya duit, terus mau belajar ginian ya mau nggak mau. Gue nggak merekomendasi sebetulnya bajakan tetap. Iya, betul. Ya. Tapi apa ya? Gue pun juga sempet dan mungkin ada beberapa hal yang masih gitu. Ya itu gimana ya, gue juga mixed feeling sebetulnya kayak gitu-gitu sih. Ya. Apalagi ini buku grafik desain tuh mahal banget, gila mahalnya nggak ngotak. Jadi dulu cuma dikasih bosku F itu suruh baca gitu. Iya. Tahu dia dapatnya dari mana, tapi ya udah lumayan. Makanya kayak gitu. Tapi sekarang sih kalau menurut gue sih udah banyak yang gratis juga gitu ya. Jadi terus banyak, kalau dari toolsnya juga banyak yang gratis. Tadi kayak Ibnu yang udah mention Canva. Sebenarnya Canva juga bisa lah kan ya Sat ya. Iya, bisa. Itu gratis tuh. Kalau mau bayar pun juga nggak gitu mahal ya kalau menurut gue sih, kayak bisa sharing account juga setahu gue ya kayak gitu-gitu kan. Dan katanya si Canva ini ada kayak update, bisa bikin prototype kalau nggak salah. Oh iya. Kalau nggak salah ya, katanya akan update seperti itu. Jadi nggak tahu nih, Figma bisa kegeser Canva. Nah makanya. Nah ini Figma tuh. Sekarang Figma juga ada gratis ringan gitu. Bahkan jauh lebih ringan dari Photoshop, Illustrator sih. Iya. Lu pun juga udah mulai geser ya ke situ, ke Figma ya. Karena ringan tadi itu. Ringan terus kayak. Jadi udah ada pilihan-pilihan lain sih kalau teman-teman kayak mungkin 10 tahun lalu ya masih susah kayak mau belajar desain, mungkin lebih gampang untuk belajar nge-crack daripada beli buku desain gitu kan. Ya sekarang ada yang lebih enak, legal pun juga bisa update terus gitu segala macem. Nah itu Figma dan Canva lah salah satu pilihannya untuk graphic design gitu. Tadi Debbie bilang mau nanya lagi, Deb. Gimana, Deb? Iya, aku mau tanya, kalau misalnya jadi graphic designer yang kayak jago dalam hal dicariin orang gitu, itu tuh harus nguasain apa lagi tuh Kak Sat, selain prinsip dan tools-toolsnya? Oke. Ini hampir sama kayak pertanyaannya Ibnu tadi. Jadi caranya biar kita stand out kan itu kurang lebih kayak gitu kan. Bener-bener. Kan? Jadi kita bisa milih spesialisasi yang nggak hanya satu. Jadi misalnya Debbie jago lettering, tapi di sisi lain juga jago bikin ilustrasi nih. Nah itu bisa dikombin nih jadinya. Jadi misalnya setiap membuat kayak karikatur, nah ditambah dengan spesialisasi tadi lettering tadi. Jadi kayak spesialisasi tapi ditambah dengan spesialisasi lainnya. Jadi kita lebih kayak punya nilai lebih gitu. Jadi nggak cuma satu terlalu spesialisasi tapi kita nggak punya skill-skill lainnya. Nah, paling nggak kita punya spesialisasi tapi juga ditambah dengan skill-skill lainnya gitu. Nah, itu seharusnya lebih stand out daripada desainer yang spesialisasi atau cuma jack all of trade gitu. Dan banyak kan yang desainer palu gada tapi nggak ada spesialisasi, itu kadang rugi sendiri lah ibaratnya gitu. Oke. Nah Kak, kalau misalnya nih tentang prinsip-prinsipnya, kalau misalnya apa sih yang ngebedain kayak graphic designer yang emang dia tahu banget nih tentang elemen-elemennya desain sama yang enggak, dia tuh harus tahu apa aja? Kan kalau di desain tuh gampangnya paling terlihat tuh di dalam layouting hierarki. Kan balik lagi, kita ingin mengkomunikasikan suatu pesan gitu lah. Nah misalnya pesan itu nggak terkomunikasikan dengan baik, nah ini berarti ada salah dengan si desainernya ini. Kan balik lagi, desainer itu bukan seniman. Walaupun kita dekat dengan seni, ya bukan berarti kita boleh kayak seenaknya, oh aku sukanya kayak gini, aku pengennya kayak gini. Tapi kayak menyampingkan kebutuhan informasinya itu. Jadi desainer yang baik yaitu ya itu balik lagi ngerti si briefnya klien itu dan
bisa menyesuaikan dengan briefnya itu dan bisa mengkomunikasikan pesan dengan baik melalui visual. Oke. Oke. Thank you ya Kak Aksat, jadi lebih terbuka gitu. Paham. Dan yang perlu Sama-sama, di-highlight, Dep. yang ya sama thank you Dep. Yang perlu di-highlight itu desainer itu bukan seniman ya, jadi beda. Iya. Ya dekat dengan seni tapi bukan seniman. Enggak. Kayak ada gelar sarjana seni, ada juga gelar sarjana desain gitu kan. Yes. Sesuatu yang beda gitu. Kalau seni mungkin ya nggak ikut apa ya, gimana ya, lebih ke diri sendiri gitu ya, apa yang mau kita ekspresikan gitu ya. Kayak Ivan Blue Period tuh. Iya. Ya, mengekspresikan pikirannya sendiri. Iya. Bukan pikiran si dosennya kan. Betul. Nah teman-teman tuh kalau nonton salah satu film bagus tentang seni, Blue Period. Oke. Gue terakhir deh. Kalau dari gue pertanyaan terakhir buat teman-teman yang mau berkarir jadi graphic design, ada tips gak dari Aksat? Tips dari Ya. Tips ya. Ini, jangan pernah tidak mengupdate portofolio kalau mulai jadi graphic design. Nah, portofolio ini adalah never ending project buat si desainernya. Di sisi lain itu juga dapat mengerjakan portofolio itu juga dapat mempertajam sense kita. Bagaimanapun jam terbang tetap penting buat para desainer ini. Dan ikuti tren setiap tahun ya. Kan biasanya setiap tahun tuh ada tren desain itu. Ya kalau dibilang nggak mau ikut trendy, ya paling nggak cobalah ikut trennya itu. Biasanya nanti kita dapat kayak referensi baru biar mengurangi kreatif block. Ya, karena dinamis ya tren ini. Bisa kayak kalau mungkin beberapa tahun yang lalu tipe-tipe 3D gitu ya, icon ya kalau kita lihat di komputer, di HP kita gitu. Sekarang flat. Kayaknya sekarang juga mau ke 3D lagi ya santai. Ya. Di kayak kenapa? Ya tren kan biasanya cuma muter-muter aja gitu. Nanti menguasai tren itu kita juga namain sense-nya kita, sense desainnya kita. Iya, oke. Dari teman-teman di sini ada yang mau nanya lagi nggak ke Aksat tentang seputar karir graphic designer? Apa Dep? Ada Dep? Atau gimana? Kepencet, maaf. Aku mau tanya lagi ya. Boleh, silakan. Mau kalau dari Kak Aksat nih, kreatif director yang Kak Aksat inspirasi ini siapa? Kira-kira yang wah ini desainnya bagus nih, gitu. Yang lokal aja ya, yang di Indo. Waduh, lokal kayaknya susah nih. Bosku aja dulu yang dulu di skincare. Kalau mungkin desainer yang aku ikutin gitu aja ya, kayak boleh. Chris Do itu jago, terus Paula Scher, benar tulisannya Paula Scher, itu dia yang desain logo Citibank, yang ada payungnya itu si Paula. Terus Chermayev itu orang yang desain logonya National Geographic, terus CNBC, pokoknya yang ikonik itu, sama Paul Rand kalau nggak salah. Paul Rand itu juga logo designer, RAND. Nah ini terkenal juga. Ini salah satu ikonik juga, desainer ikonik. Dia bikin logo ABC, terus UPS. Dan ini bisa dibilang legendnya graphic design juga. Paul Rand. Ya, itu ya dari satu ya. Do, Paula Scher, siapa tadi? Chermayev ya? Gimana? Chermayev and Geismar. Ini kayak satu tim gitu. Oh, oke. Chermayev, oke. Terus sama Paul Rand.
kurang familiar ya sama nama-namanya. Jadi kalau aku pribadi suka karyanya, kalau Kak Aksat tahu Timothy Hindrawan, Kakak tahu nggak? Eh, kurang tahu. Dia yang Itu ini di branding kayak Telkomsel kayak gitu. Brand Oh, oke. yang apa mungkin tipe ya? Kalau aku kan suka tipe-tipe apa desain yang minimalis lah. Pokoknya cuman Mhm. ada warna-warnanya cuman berapa apa ya istilahnya apa aku kan. Kayak gitu. Mungkin Oke. itu juga pengaruh kali ya. Gimana? Dari kesukaan orang-orang mungkin pengaruh juga ya. Kalau aku lebih suka desain-desain yang minimalis sih, yang warnanya cuman Oh, 2 atau 3 gitu, Pak. ya ini kalau bisa kan minimalis itu juga tren beberapa tahun yang lalu kan. Jadi mungkin bisa misalnya Mas Babai pengen explore lagi, udah kita belajar ngeliat lagi referensi yang nggak minimalis itu kayak apa. Nah, itu nanti jadi kayak kita punya ini nih, kayak sebuah idea bank gitu, sebuah ide bank gitu yang besar. Nanti kita misalnya dapat brief yang kadang yang nggak kita suka, misalnya tadi Mas Babai sukanya minimalis, tiba-tiba si klien pengennya yang nggak minimalis. Nah, kan jadinya repot tuh. Makanya nanti kita ini kayak lebih ngelihat secara luas saja. Nanti ada tren yang apa kita ikuti, tren yang apa kita pelajari. Jadi kita punya berbagai macam ide gitu, referensi. Oke, thank you Kak. Yes. Oke, thank you Bapak Sama-sama. for pertanyaannya. Dan thank you semua teman-teman yang udah di sini sampai jam 9 ini. Thank you juga Aksat. Kalau kita mau ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, kita ke Discord aja, ke Kelurahan Sukamaju. Linknya ada gue taruh di atas. Jadi untuk sesi berikut ini sampai di sini dulu ya. Thank you semuanya, thank you. Dan goodbye. Good night, Pebeng. Dadah semuanya.